Bagaimana jika seseorang tidak dihukum karena sesat, melainkan karena terlalu benar? Di tanah Jawa abad ke-15, ketika Islam tumbuh berdampingan dengan kekuasaan, muncul seorang guru sufi yang berani berkata lantang kepada rakyat kecil, "Tuhan tidak jauh, dan manusia tidak serendah yang kau kira." Namanya Syekh Siti Jenar. Ia tidak mengangkat senjata, ia tidak memimpin pemberontakan. Ia hanya mengajarkan satu hal yang dianggap paling berbahaya: kesadaran diri. Di malam-malam sunyi, di lingkaran obor kecil, rakyat jelata mendengar bahwa Tuhan hadir di napas mereka sendiri. Dan untuk pertama kalinya, mereka tidak hanya takut, mereka mulai bertanya. Pertanyaan itulah yang mengguncang tatanan, karena ketika rakyat bertanya, kekuasaan mulai resah, dan ketika kebenaran disampaikan tanpa izin, ia segera diberi satu label yang mudah dibenci: sesat. Di sisi lain berdiri Sunan Kalijaga, wali besar, jembatan antara rakyat dan kerajaan. Ia mengerti kebenaran Syekh Siti Jenar. Namun ia juga mengerti satu hal yang pahit. Tidak semua kebenaran aman disampaikan pada zamannya. Maka terjadilah benturan sunyi, bukan pedang melawan pedang, melainkan makna melawan ketertiban. Satu mengajarkan hakikat tanpa pagar, yang lain menjaga pagar agar dunia tidak terbakar. Ketika murid-murid ditangkap, ketika fitnah menyebar, ketika pengadilan digelar bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk merapikan ketakutan, sejarah pun memilih jalannya. Syekh Siti Jenar dihukum tanpa sorak, tanpa catatan yang jujur, bahkan tanpa jenazah. Namanya dihapus dari kisah resmi. Namun, anehnya, ajarannya justru hidup lebih lama dari hukumannya. Ia hidup dalam bisikan, dalam doa yang lebih jujur, dalam pertanyaan yang tak lagi bisa dibungkam, dan Sunan Kalijaga, sang penjaga ketertiban, harus hidup dengan satu pertanyaan yang tak pernah selesai. Apakah aku menyelamatkan dunia atau menunda kebenaran? Inilah kisah tentang seseorang yang dianggap terlalu berbahaya, bukan karena ia mengajak melawan, melainkan karena ia membuat manusia mengerti. Sekarang kami bertanya padamu, menurutmu, Syekh Siti Jenar dihukum karena sesat atau karena benar? Jika kamu hidup di zaman itu, kamu memilih diam seperti Kalijaga atau berbicara seperti Jenar? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Perdebatan dimulai di sana, bukan di pengadilan. Dan jika kamu ingin lebih banyak kisah sejarah yang tidak disederhanakan, yang mengguncang keyakinan dan memaksa kita berpikir ulang tentang siapa yang benar dan siapa yang dicatat sebagai salah, like video ini agar kisahnya terus hidup. Subscribe channel ini supaya kita bisa menggali sejarah yang jarang berani dibicarakan. Karena sejarah bukan hanya tentang siapa yang menang, melainkan siapa yang akhirnya didengar. Malam turun perlahan di tanah Jawa. Angin membawa aroma laut dan tanah basah, menyusup di antara rumah rama bambu yang berdiri diam, seperti saksi bisu perubahan zaman. Di kejauhan, suara kentongan masih terdengar, penanda malam, penanda kewaspadaan. Tapi di sebuah sudut desa yang tersembunyi, cahaya obor menyala pelan, berkedip seperti napas rahasia. Di sanalah mereka berkumpul. Lelaki dan perempuan dari berbagai usia duduk melingkar di tanah. Wajah-wajah letih oleh kerja, oleh pajak, oleh takut. Petani, nelayan, buruh, pelabuhan, mereka datang tanpa pakaian mewah, tanpa simbol kekuasaan. Yang mereka bawa hanyalah satu hal: kehausan akan makna. Di tengah lingkaran itu duduk seorang lelaki berjubah sederhana. Wajahnya tenang, matanya dalam, seakan melihat lebih jauh dari apa yang kasat mata. Suaranya tidak keras, tidak pula memaksa, tapi setiap kata yang keluar darinya menembus seperti air yang meresap ke tanah kering. Jika Tuhan Maha Hadir, katanya pelan, di mana jarak antara Dia dan dirimu? Tak ada yang menjawab. Mereka tidak terbiasa ditanya, apalagi tentang Tuhan. Biasanya mereka hanya disuruh mendengar. Aku tidak mengajarkan kalian untuk melawan, lanjutnya. Aku hanya mengajak kalian mengenali diri. Sebab siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Beberapa orang menunduk, ada yang menangis tanpa suara. Ada pula yang gemetar bukan karena takut, melainkan karena sesuatu dalam dirinya seperti terbangun dari tidur panjang. Nama lelaki itu berbisik dari mulut ke mulut, dari pasar ke sawah,
Dari pelabuhan ke hutan kecil, Syekh Siti Jenar. Ia tidak membangun pesantren megah. Ia tidak meminta bayat, ia tidak berbicara tentang surga dengan janji kosong, atau neraka dengan ancaman. Ia berbicara tentang kehadiran Tuhan di dalam napas manusia, sebuah gagasan yang bagi sebagian orang terasa membebaskan, tapi bagi sebagian lain, mengerikan. Kabar tentang pengajiannya menyebar cepat, terlalu cepat. Di pusat kota, di bawah atap bangunan kayu yang kokoh, seorang pria bersorban duduk bersila. Tangannya memegang tasbih, namun matanya tidak terpejam. Wajahnya menunjukkan kegelisahan yang jarang terlihat. Dialah Sunan Kalijaga. Di hadapannya, seorang santri muda menunduk hormat. "Kanjeng Sunan," katanya hati-hati. Ajaran itu kini didengar rakyat. Mereka mulai bertanya, mengapa mereka harus tunduk pada penguasa, jika Tuhan begitu dekat dengan mereka? Kalijaga menarik napas panjang. Ia telah lama berjalan di antara dunia rakyat dan dunia kekuasaan. Ia tahu, kata-kata bisa lebih tajam dari keris. "Siapa yang mengajarkan?" tanyanya. "Syekh Siti Jenar." Nama itu membuat ruangan hening. Kalijaga menutup mata sejenak. Ia pernah mendengar nama itu, seorang sufi yang dalam ilmunya lurus niatnya, tapi berbahaya dalam caranya. Ilmu tanpa pagar, gumamnya, bisa menjadi cahaya atau api. Malam yang sama, di tempat pengajian, Syekh Siti Jenar berdiri. Para murid bersiap pulang. Sebelum mereka pergi, ia berkata satu kalimat terakhir. "Jangan takut pada kebenaran, meski ia membuatmu sendirian." Seorang murid muda bertanya lirih, "Guru, apakah ajaran ini salah?" Jenar tersenyum tipis. "Kebenaran tidak pernah salah," jawabnya, "tapi manusia sering belum siap menerimanya." Dari kejauhan, bayangan seseorang berdiri di balik pepohonan. Ia tidak mendekat, tidak pula pergi. Ia hanya mengamati. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi sorot matanya penuh pertimbangan. Keesokan harinya, bisik-bisik mulai berubah menjadi tuduhan. Di pasar, di surau, di istana kecil para pejabat, kata manunggaling kawula Gusti dipelintir, disederhanakan, disalahpahami. Ada yang berkata, Syekh Siti Jenar mengajarkan bahwa manusia adalah Tuhan. Ada yang bersumpah ia menyesatkan rakyat. Kebenaran mulai kehilangan bentuknya. Di senja hari, Sunan Kalijaga berdiri sendirian di tepi sungai. Air mengalir tenang, seolah tak peduli pada gejolak manusia. Ia tahu, cepat atau lambat, jalan mereka akan bersilangan. "Jika aku diam," katanya dalam hati, "api ini akan membesar. Jika aku bertindak, siapa yang akan terluka?" Kamera imajiner perlahan menjauh. Di satu sisi, rakyat kecil menemukan keberanian baru. Di sisi lain, para penjaga tatanan mulai mengasah kewaspadaan. Dan di tengah semua itu, benih kebenaran telah ditanam. Apakah ia akan tumbuh menjadi pohon kehidupan, atau dianggap gulma yang harus dicabut? Tulisan muncul perlahan. Ketika kebenaran disampaikan terlalu cepat, siapa yang sebenarnya bersalah? Use, Javanese, Peopleman pagi itu. Kabut belum sepenuhnya terangkat dari tanah Jawa. Embun masih menggantung di ujung daun, seolah menahan waktu agar bergerak lebih lambat. Di sebuah langgar tua yang jarang dipakai, seorang lelaki berjubah gelap melangkah masuk tanpa pengawal, tanpa tanda kebesaran. Ia menanggalkan sandalnya, lalu duduk bersila di lantai kayu yang dingin. Sunan Kalijaga telah tiba. Ia tidak datang sebagai hakim, tidak pula sebagai utusan kerajaan. Ia datang sebagai pencari seperti masa lalunya sendiri. Sebelum nama dan gelar melekat di pundaknya, tak lama kemudian, langkah kaki lain terdengar, tenang, pasti, tanpa ragu. Syekh Siti Jenar muncul dari balik tirai kain tipis. Wajahnya tetap sama, damai, seolah dunia di luar sana tidak sedang bergolak oleh namanya. Mereka saling menatap. Tidak ada salam berlebihan, tidak ada senyum basa-basi, hanya dua manusia yang sama-sama tahu pertemuan ini tak bisa dihindari. "Kau mengajarkan sesuatu yang berbahaya." Kalijaga membuka suara, datar namun dalam. Bukan karena ilmunya, tapi karena caranya. Jenar duduk berhadapan. "Bahaya bagi siapa?" tanyanya pelan. "Bagi kebenaran,"
atau bagi ketertiban. Kalijaga menghela napas. Bagi manusia, rakyat belum siap menerima hakikat tanpa syariat. Tanpa pagar, mereka bisa tersesat. Jenar tersenyum samar. Atau mungkin mereka justru tersesat karena terlalu lama dipagari. Hening merambat di antara mereka. Angin masuk lewat celah dinding, membawa bau tanah dan suara burung jauh di kejauhan. Aku tidak menentang syariat, lanjut Jenar. Aku menentang ketakutan yang menyamar sebagai kesalehan. Kalijaga menatap tajam. Kau berbicara tentang manunggaling Kawula Gusti di hadapan mereka yang lapar dan tertindas. Kata-katamu bisa menghapus takut, tapi juga bisa menghapus batas. Bukankah Tuhan tanpa batas? Balas Jenar. Balas Jenar. Manusia tidak, sahut Kalijaga cepat. Mereka butuh aturan, butuh jalan bertahap. Jenar menunduk sejenak, lalu berkata lirih, berapa lama lagi mereka harus menunggu untuk merasa dekat dengan Tuhannya sendiri? Pertanyaan itu menggantung. Kalijaga tak langsung menjawab. Dalam benaknya, wajah-wajah rakyat kecil bermunculan mereka yang selama ini ia dekati lewat tembang, wayang dan simbol. Ia tahu penderitaan mereka, tapi ia juga tahu kekuasaan tidak pernah suka diguncang. Kau menuduh kami dekat dengan kekuasaan, kata Kalijaga akhirnya. Tapi tanpa kekuasaan, dakwah bisa musnah. Jenar menatap lurus. Dan dengan kekuasaan, kebenaran bisa dibungkam. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada teriakan. Kalijaga menggenggam tasbihnya erat-erat. Ada kebenaran di sana dan itulah yang paling menyakitkan. Jika rakyat menganggap dirinya satu dengan Tuhan, Kalijaga berkata perlahan, mereka bisa berhenti taat, bukan hanya pada raja, tapi pada hukum. Jika mereka mengenal Tuhan, jawab Jenar, mereka justru tak akan zalim. Sebab siapa yang menyadari kehadirannya, tak akan menindas di luar langgar. 2 orang prajurit kerajaan lewat perlahan, mereka tidak masuk, tapi cukup dekat untuk mendengar desas-desus. Dunia luar mulai menyempitkan ruang perdebatan ini. Kalijaga berdiri. Aku datang bukan untuk menghukummu, katanya. Aku datang untuk memperingatkan. Ada mata yang mengawasi, ada telinga yang tidak ingin mendengar makna. Hanya mencari alasan, Jenar ikut berdiri. Aku tahu, katanya tenang, dan aku tetap memilih berbicara. Kau bisa diam, desak Kalijaga, menarik diri. Mengajarkan secara sembunyi, seperti para sufi sebelum kita. Jenar menggeleng. Kebenaran yang disembunyikan terlalu lama akan membusuk. Mata mereka bertemu sekali lagi, kali ini bukan sebagai guru dan wali, tapi sebagai 2 manusia yang berdiri di persimpangan sejarah. Saat Kalijaga melangkah pergi, Jenar berkata pelan, nyaris seperti bisikan. Apakah kau takut ajaranku salah, atau kau takut ajaranku benar? Langkah Kalijaga terhenti sesaat, tapi ia tidak menoleh. Ia tahu, jika ia menoleh, sesuatu dalam dirinya bisa runtuh. Malamnya, di desa pengajian, obor kembali menyala. Tapi suasananya berbeda, ada kegelisahan di udara. Seorang murid datang tergopoh-gopoh, napasnya terengah. Guru, katanya gemetar. Salah satu dari kami ditangkap. Jenar menutup mata sejenak. Tak ada amarah di wajahnya, hanya penerimaan yang tenang, hampir menyedihkan. Jalan ini memang tidak sunyi, katanya pelan, dan tidak murah. Ia memandang murid-muridnya satu persatu. Siapa yang ingin pergi, pergilah. Aku tidak menahan siapapun. Tak seorang pun bergerak. Di kejauhan, lonceng penjagaan kerajaan berdentang. Dan di tengah malam yang semakin pekat, 2 jalan menuju Tuhan, kini banner-banner berseberangan bukan lagi di kata-kata, melainkan di nasib manusia, layar, gelap. Tulisan perlahan muncul. Ketika kebenaran dan ketertiban tak lagi sejalan, siapakah yang harus dikorbankan? Pagi itu, pasar tidak seramai biasanya. Orang-orang berbisik lebih pelan. Mata mereka sering menoleh ke kiri dan kanan sebelum berbicara. Nama Syekh Siti Jenar kini tak lagi disebut dengan rasa ingin tahu, melainkan dengan kewaspadaan. Ada ketakutan yang tumbuh bukan karena ajarannya dipahami, tapi karena ia mulai dianggap mengganggu ketertiban. Di sudut pasar, 2 orang pejabat kerajaan berdiri memperhatikan. Mereka tidak membeli apapun, mereka hanya mencatat.
Siapa yang diam? Siapa yang berani bicara? Siapa yang tiba-tiba menghilang? Kebenaran sedang diawasi. Di sebuah pendapa kerajaan, pertemuan digelar tertutup. Para bangsawan, ulama, dan aparat duduk melingkar. Wajah mereka tegang, suara mereka rendah. Tapi keputusan yang mereka bicarakan berat. Ajaran itu membuat rakyat lupa tempatnya. Ujar seorang pejabat tua. Mereka mulai bertanya kenapa harus tunduk. Pertanyaan adalah awal pembangkangan. Sahut yang lain. Dan pembangkangan adalah api. Nama Syekh Siti Jenar disebut berulang kali. Setiap kali dengan nada semakin keras. Ia digambarkan sebagai ancaman. Bukan guru. Sebagai pengacau. Bukan pencari Tuhan. Jika dibiarkan, kata seorang penasihat, ia akan jadi simbol. Dan simbol lebih berbahaya daripada senjata. Sementara itu, di tempat pengajian, suasana berubah drastis. Tidak ada lagi tawa kecil atau wajah penasaran. Yang ada hanya tekad dan kecemasan. Para murid berkumpul lebih rapat, lebih sering, seolah waktu mereka tak lagi panjang. Salah satu murid yang ditangkap belum kembali. Guru, kata seorang perempuan parubaya dengan suara bergetar. Mereka bilang, ia akan dijadikan contoh. Syekh Siti Jenar duduk diam, tangannya bertumpu di lutut, matanya memandang tanah. Saat ia berbicara, suaranya tetap tenang, tapi terasa lebih dalam dari biasanya. Api tidak selalu membakar, katanya. Kadang, ia hanya menunjukkan apa yang mudah terbakar. Murid-murid saling berpandangan. Beberapa mulai bertanya dalam hati. Sampai kapan mereka sanggup bertahan? Di sisi lain kota, Sunan Kalijaga melangkah di lorong sempit antara rumah-rumah rakyat. Ia mendengar sendiri bisik-bisik itu. Ia melihat sendiri perubahan di mata orang-orang. Bukan semangat, tapi kegelisahan. Seorang lelaki muda mendekatinya dengan ragu. Kanjeng Sunan, katanya pelan, jika Tuhan sedekat itu, mengapa hidup kami tetap berat? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada perdebatan. Apapun Kalijaga terdiam. Ia menyadari sesuatu yang pahit. Ajaran Jenar tidak hanya mengguncang pemahaman, tapi juga membuka luka yang selama ini ditutup simbol dan ritual. Di kerajaan, keputusan diambil tanpa diumumkan. Tidak ada pengumuman resmi. Tidak ada perintah tertulis. Tapi pergerakan mulai terasa. Malam itu, rumah seorang murid digerebek. Tidak ada perlawanan. Hanya tangis, doa, dan beang-beang obor yang menari di dinding bambu. Keesokan harinya, kabar menyebar. Seorang pengikut Syekh Siti Jenar dieksekusi di alun-alun, tanpa pengadilan panjang. Tubuhnya dijadikan pesan. Lihat, bisik orang-orang, inilah akibat mengikuti ajaran terlarang. Ketakutan menyebar lebih cepat daripada pemahaman. Di tempat pengajian, kabar itu tiba seperti angin dingin. Beberapa murid menangis, beberapa ingin pergi, beberapa justru semakin keras menggenggam keyakinan mereka. Guru, kata seorang murid muda dengan mata merah. Apa kita salah? Syekh Siti Jenar berdiri. Wajahnya kali ini tidak hanya tenang, ia tampak sedih. Kebenaran, katanya pelan. Seringkali tidak salah, tapi dunia punya caranya sendiri untuk menolaknya. Ia memandang mereka satu persatu. Aku tidak menjanjikan keselamatan. Aku hanya menjanjikan kejujuran. Di kejauhan, lonceng kerajaan kembali berbunyi. Lebih lama, lebih keras. Seperti penanda bahwa ruang aman semakin sempit. Sunan Kalijaga dipanggil menghadap malam itu juga. Di hadapan para penguasa, ia diminta berbicara. Kanjeng Sunan, kata seorang pejabat, kami butuh legitimasi. Rakyat mendengarkan Anda. Katakan bahwa ajaran itu keliru. Kalijaga merasakan beban itu jatuh di pundaknya. Jika ia berbicara, api bisa padam. Tapi bukan tanpa abu. Jika ia diam, api akan membesar dan melahap banyak hal. Ajaran tanpa kendali memang berbahaya. Katanya, akhirnya, memilih kata dengan sangat hati-hati. Itu cukup bagi mereka. Di luar pendapa, malam terasa lebih gelap dari biasanya. Kalijaga berdiri sendirian, menyadari bahwa diam pun bisa menjadi keputusan dan setiap keputusan selalu punya korban. Di tempat lain, Syekh Siti Jenar menatap langit malam. Bintang-bintang tetap di sana, tak terganggu oleh urusan manusia. Jika aku harus menjadi api,
katanya dalam hati. Biarlah aku membakar kebohongan. Meski aku sendiri menjadi abu, langkah-langkah kaki terdengar di kejauhan. Bukan murid, bukan sahabat. Kali ini, langkah itu teratur, tegas, dan tak lagi bisa diabaikan. Tulisan muncul perlahan, ketika kebenaran mulai menakutkan. Kekuasaan akan menamainya kejahatan. Langit pagi itu kelabu, bukan pertanda hujan, melainkan seperti enggan memberi terang. Di alun-alun kerajaan orang-orang, sudah berkumpul sejak subuh. Tidak ada seruan resmi, tidak ada undangan, tapi semua tahu. Hari ini sesuatu akan diputuskan. Di tengah pendapa besar, tikar-tikar digelar rapi. Para pejabat duduk tegak, ulama dan tokoh agama mengisi sisi lain. Di bagian paling depan, kursi-kursi kosong menunggu bukan untuk kehormatan, melainkan untuk penghakiman. Syekh Siti Jenar digiring masuk tanpa rantai. Tangannya bebas, langkahnya tenang. Ia tidak menunduk, tidak pula menantang. Wajahnya seperti orang yang sudah berdamai dengan apapun yang akan terjadi. Bisik-bisik langsung menyebar. Itukah orangnya? Katanya mengaku Tuhan. Lihat, wajahnya tak seperti orang bersalah. Seseorang memukul lantai dengan tongkat kayu. Sidang dimulai. Tuduhan terhadapmu berat, kata seorang pejabat dengan suara lantang. Engkau menyebarkan ajaran yang menyimpang. Engkau meresahkan rakyat. Engkau membahayakan ketertiban kerajaan. Syekh Siti Jenar mengangguk pelan. Aku mendengar tuduhan itu. Jawabnya, tenang. Kau mengajarkan bahwa manusia dan Tuhan adalah satu. Lanjut pejabat itu. Apakah kau menyangkal? Jenar mengangkat wajahnya. Matanya menyapu ruangan para hakim, para wali, rakyat kecil di kejauhan. Aku mengajarkan bahwa Tuhan tidak jauh, katanya. Jika itu dianggap menyamakan, maka barangkali masalahnya ada pada rasa takut kita sendiri. Suara gemuruh kecil terdengar. Beberapa orang mengangguk, yang lain tampak gusar. Seorang ulama bangkit berdiri. Kata-katamu berbahaya. Rakyat awam bisa salah paham. Mereka bisa mengira tak perlu lagi hukum, tak perlu lagi aturan. Apakah hukum dibuat karena manusia tidak percaya pada Tuhan? Balas Jenar. Atau karena manusia tidak percaya pada manusia? Ruangan mendadak sunyi. Pertanyaan itu terlalu tajam. Di sisi pendapa, Sunan Kalijaga duduk diam. Wajahnya tenang, tapi rahangnya mengeras. Ia tahu, setiap kata yang keluar dari mulut Jenar justru memperkuat alasan para penguasa meski isinya jujur. Kau tidak menyangkal apapun? Tanya hakim utama. Aku tidak menyangkal kebenaran, jawab Jenar. Dan kau sadar, suara hakim mengeras, bahwa kebenaran tanpa kendali bisa menghancurkan. Syekh Siti Jenar tersenyum tipis. Dan kendali tanpa kebenaran bisa menindas. Beberapa orang bangkit berdiri, marah. Tongkat kembali menghantam lantai. Sidang hampir kehilangan bentuknya. Hentikan, seru hakim. Kami akan mendengar saksi. Beberapa murid dipanggil. Wajah mereka pucat. Mereka bersaksi bukan tentang pemberontakan, bukan tentang kekerasan, hanya tentang pengajian, tentang rasa dekat dengan Tuhan, tentang keberanian yang baru mereka temukan. Itu justru membuat para pejabat semakin gelisah. Akhirnya, semua mata tertuju pada Sunan Kalijaga. Kanjeng Sunan, kata hakim, nadanya berubah lebih halus. Anda mengenalnya. Anda paham agama dan rakyat. Katakan, apakah ajaran ini menyesatkan? Ruangan menahan napas. Kalijaga berdiri perlahan. Setiap langkah menuju tengah pendapa terasa berat. Ia menatap Syekh Siti Jenar. Tatapan itu singkat, tapi penuh makna, bukan permusuhan, melainkan kesedihan. Ajarannya, Kalijaga berkata hati-hati, bukan tanpa dasar. Desahan terdengar di antara kerumunan, tapi, lanjutnya, cara penyampaiannya berbahaya bagi ketertiban. Tidak semua kebenaran harus disampaikan sekaligus. Jenar menunduk pelan, bukan kecewa, lebih seperti mengerti. Jadi kau memilih ketertiban, kata Jenar lembut, hampir tak terdengar. Kalijaga tidak menjawab. Sidang dihentikan untuk musyawarah. Tertutup. Waktu berjalan lambat. Rakyat menunggu di bawah terik matahari yang kini muncul malu-malu. Akhirnya, para hakim kembali. Syekh Siti Jenar, ucap keputusan itu, demi menjaga agama dan ketentraman.
engkau dinyatakan bersalah. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan, hukuman akan dijatuhkan. Jenar mengangkat wajahnya. Aku hanya ingin satu hal dicatat, katanya. Aku tidak dihukum karena dusta. Aku dihukum karena kata-kata. Hakim tidak menanggapi. Saat ia digiring keluar, Syekh Siti Jenar menoleh sekali lagi ke arah Sunan Kalijaga. Suatu hari, katanya pelan, orang-orang akan bertanya bukan siapa yang salah, tapi siapa yang berani jujur. Kalijaga memejamkan mata. Malam turun dengan cepat. Keputusan telah dibuat, tapi pelaksanaannya dirahasiakan. Tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi, hanya desas-desus, hanya ketakutan. Di sel sunyi, Syekh Siti Jenar duduk bersila. Wajahnya tetap damai. Jika ini akhirnya, bisiknya, maka biarlah ia menjadi awal bagi yang lain. Langkah kaki terdengar mendekat. Pintu kayu berderit terbuka. Dan sejarah, sekali lagi, bersiap memilih versi kebenarannya sendiri. Ketika kebenaran diadili, vonisnya hampir selalu ditentukan sebelum sidang dimulai. Malam, turun tanpa suara. Tidak ada pengumuman. Tidak ada keramaian, seolah dunia sepakat untuk tidak menjadi saksi. Di balik dinding batu yang dingin, Syekh Siti Jenar duduk bersila. Tangannya terlipat di pangkuan. Napasnya teratur. Tidak ada doa panjang. Tidak ada ratapan. Ia tidak menunggu keajaiban. Ia hanya menunggu waktu. Pintu kayu terbuka perlahan. Dua penjaga masuk. Wajah mereka kaku. Mata mereka enggan bertemu pandang. Sudah waktunya, kata salah satu dari mereka. Syekh Siti Jenar berdiri tanpa ragu. Apakah murid-muridku aman? Tanyanya pelan. Penjaga itu terdiam sesaat. Untuk malam ini? Jawabnya. Jenar mengangguk. Itu cukup. Di luar, bulan separuh tertutup awan. Jalan yang mereka lewati sempit, gelap, dan asing, bukan menuju alun-alun. Bukan menuju tempat hukuman yang biasa. Tidak ada rakyat, tidak ada saksi. Sejarah memilih jalannya sendiri. Di tempat lain, Sunan Kalijaga terjaga. Ia tahu malam ini bukan malam biasa. Dadanya terasa sesak. Seperti ada sesuatu yang terus menekan dari dalam. Seorang utusan datang dengan langkah hati-hati. Kanjeng Sunan, katanya lirih. Segala keputusan sudah berjalan. Kalijaga menutup mata. Di mana dia? Bukan tempat yang tercatat. Jawaban itu lebih menyakitkan daripada pengakuan apapun. Di sebuah tanah lapang yang sunyi, obor ditancapkan ke tanah. Cahaya api menari pelan, memantulkan bayangan yang terdistorsi di wajah-wajah para pelaksana. Tidak ada kebencian di sana, hanya kewajiban. Syekh Siti Jenar berdiri di tengah. Ia memandang sekeliling, lalu ke langit. Bolehkah aku berbicara? Tanyanya. Tak ada yang menjawab, tapi tak ada yang melarang. Aku tidak meminta dibenarkan. Katanya tenang. Aku hanya ingin kalian tahu aku tidak pernah mengajarkan manusia untuk menjadi Tuhan. Aku mengajarkan manusia untuk tidak takut kepo dunia. Salah satu penjaga menunduk. Tangannya gemetar. Jenar melanjutkan. Suaranya tetap lembut. Jika kelak ajaranku disebut sesat, biarlah, tapi jangan biarkan rasa takut kalian diwariskan sebagai iman. Sunyi, tak ada perintah keras. Tak ada hitungan, hanya satu isyarat kecil dan segalanya terjadi di luar pandangan siapapun. Langit tetap gelap. Bulan tetap tertutup. Dan disitulah Syekh Siti Jenar menghilang dari catatan resmi. Keesokan paginya, kabar menyebar dengan bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bilang ia dihukum mati. Ada yang bersumpah melihatnya dibuang jauh. Ada pula yang berbisik. Ia tak pernah mati, ia hanya dilenyapkan. Satu hal yang pasti, tak ada jenazah. Murid-muridnya berkumpul diam-diam. Wajah mereka kosong. Tidak ada yang berani menangis keras. Tangis bisa dianggap perlawanan. Guru bilang, ucap seorang murid pelan, kebenaran tidak selalu menang, tapi ia selalu kembali. Yang lain menggenggam tanah. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Hening, panjang. Akhirnya, seorang yang paling tua berkata, kita hidup. Jawaban itu sederhana dan berat. Di tempat sunyi lainnya, Sunan Kalijaga akhirnya diizinkan bertemu Syekh Siti Jenar. Tahu, setidaknya, apa yang tersisa darinya, bukan tubuh, hanya ruang kosong, bau tanah, dan sisa abu obor. Aku datang terlambat, bisik Kalijaga.
Dalam kesunyian itu, ia teringat kata-kata terakhir Jenar di Pendapa. Tidak semua kebenaran harus disampaikan sekaligus, dan tidak semua kebenaran bisa ditunda. Jawab Kalijaga pada kehampaan. Seorang penjaga menyerahkan sesuatu. Sehelai kain kecil, lusuh, dengan tulisan tangan yang samar. Jika kau membaca ini, berarti aku telah pergi. Aku tidak kecewa padamu. Kau menjaga agar api tidak membakar segalanya. Aku hanya memastikan bara tidak padam sepenuhnya. Tangan Kalijaga gemetar. Air matanya jatuh satu cepat di seka, seolah ia tak berhak menunjukkannya. Hari-hari berikutnya, pengajian itu berhenti. Tidak ada lagi obor malam. Tidak ada lagi lingkaran kecil di tanah. Rakyat kembali bekerja. Pasar kembali ramai. Ketertiban berhasil dipulihkan. Namun, sesuatu telah berubah. Di beberapa tempat, orang mulai berdoa dengan cara yang lebih sunyi, lebih pribadi. Tidak lagi hanya menghafal, tapi bertanya. Tidak lagi sekadar tunduk, tapi memahami. Nama Syekh Siti Jenar dilarang disebut di ruang resmi, tapi ia hidup di bisikan, di tembang lirih, di pertanyaan anak-anak yang tak lagi mudah dibungkam. Dan Sunan Kalijaga, setiap kali menyampaikan dakwahnya, kini menyelipkan jeda sebuah ruang kosong seolah memberi tempat bagi kebenaran yang pernah disingkirkan. Sebagian orang dihukum bukan karena sesat, melainkan karena mengerti terlalu jauh. Waktu berjalan seperti biasa. Setelah itu, matahari tetap terbit dari timur. Pasar kembali riuh, sawah kembali ditanami. Dunia seolah tak kehilangan siapapun, tapi sejarah tahu ada yang telah diambil dan tak pernah dikembalikan. Nama Syekh Siti Jenar perlahan menghilang dari catatan resmi. Tidak lagi disebut dalam khutbah, tidak ditulis dalam kisah para wali. Ia dipadatkan menjadi satu kata yang mudah diingat dan mudah ditolak. Sesat, dan seperti semua hal yang disederhanakan, kebenaran pun kehilangan napasnya. Namun di lorong-lorong sunyi, warisan itu bergerak diam-diam. Seorang ayah mengajarkan anaknya untuk berdoa tanpa suara. Seorang ibu berkata, "Tuhan tak sejauh yang kau kira." Seorang pemuda bertanya, lalu tidak dimarahi. Tidak ada yang menyebut nama Syekh Siti Jenar, tapi ajarannya bernafas di antara kata-kata itu tanpa wajah, tanpa bendera. Sunan Kalijaga kini menua, rambutnya memutih, langkahnya melambat, tapi pikirannya justru semakin ramai. Setiap kali ia mengajar, ia merasakan jeda ruang kosong yang tak bisa diisi syariat semata. Ia lebih sering diam. Suatu sore, di tepi sungai yang sama seperti bertahun-tahun lalu, Kalijaga duduk sendirian. Air mengalir tenang, membawa daun-daun gugur. Sungai tidak menghakimi, ia hanya mengalir. Apakah aku memilih yang benar? Gumamnya. Tak ada jawaban, hanya suara air. Ia teringat wajah Syekh Siti Jenar bukan saat diadili, tapi saat tersenyum di langgar tua, tidak menantang, tidak menggurui, hanya yakin, jika aku tidak menahanmu, lanjut Kalijaga pada dirinya sendiri, berapa banyak yang akan terbakar? Pertanyaan itu tidak pernah selesai, tapi kini ia tahu. Dengan menahan, ada sesuatu yang padam. Di kerajaan, generasi berganti. Para penguasa baru mempelajari sejarah dari naskah lama. Mereka membaca tentang stabilitas yang terjaga, tentang ajaran menyimpang yang telah disingkirkan. Semua tampak rapi, terlalu rapi. Seorang penulis muda ditugaskan menyalin ulang naskah lama, berhenti di satu bagian yang dicoret. Ada kalimat yang dihapus, tapi tinta lamanya masih terlihat samar. Ia membaca pelan, lalu menutup kitab. Jika ini benar, katanya dalam hati, mengapa disembunyikan? Ia tidak berani bertanya, tapi benih pertanyaan telah tumbuh dan itu cukup. Di desa-desa terpencil, kisah lain beredar, bukan dalam bentuk ajaran, tapi cerita tentang seorang guru yang tak marah saat dihukum, tentang seorang wali yang menangis sendirian, tentang kebenaran yang datang terlalu awal. Cerita itu berubah dari mulut ke mulut. Tidak akurat, tidak lengkap, tapi hidup. Dan yang hidup selalu lebih berbahaya daripada yang ditulis. Suatu malam, seorang murid tua yang pernah duduk di lingkaran obor berkata kepada cucunya, "Jika kau ingin mencari Tuhan, jangan hanya melihat ke langit, lihat juga ke dalam dirimu." "Siapa yang mengajarkan itu?" tanya sang cucu. Orang tua itu terdiam lama.
lalu tersenyum. Seseorang yang tak boleh disebut namanya. Malam semakin larut. Sunan Kalijaga, dalam usia senja, menulis satu kalimat di sehelai kertas. Tidak ditandatangani, tidak disimpan di tempat resmi. Kebenaran yang dipaksakan akan melahirkan perlawanan. Kebenaran yang ditunda akan melahirkan penyesalan. Ia melipat kertas itu dan menyimpannya di antara kitab-kitab lama di tempat yang mungkin akan ditemukan. Atau mungkin tidak pernah. Ia tidak lagi ingin mengendalikan bagaimana sejarah mengingatnya. Karena ia akhirnya mengerti, sejarah tidak pernah sepenuhnya milik pemenang. Ia hanya menunggu waktu untuk bocor di suatu tempat yang tak tercatat. Seseorang berdoa tanpa takut. Di tempat lain, seseorang bertanya tanpa merasa bersalah. Di tempat lain lagi, seseorang membaca kisah lama dan merasa ada yang ganjil. Sheikh Siti Jenar tidak pernah kembali, tapi ia juga tidak pernah benar-benar pergi, karena gagasan tidak bisa dipenjara. Makna tidak bisa dieksekusi. Dan kebenaran sekali dirasakan tidak bisa dilupakan. Mungkin bukan Syekh Siti Jenar yang terlalu berani, melainkan zamanlah yang terlalu takut.